memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisana Feni. Pemirsa, tahun ini Polri genap berusia 78 tahun. Di hari ulang tahun Polri ke-78, pemirsa, kita menyimak pidato dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan salah satu poinnya adalah Polri harus melayani rakyat dengan sepenuh hati. Lantas bagaimana untuk mewujudkan agar Polri bisa melayani rakyat, mengabdi kepada rakyat sepenuh hati? Pemirsa, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan bagaimana pula sepak terjang Polri selama 78 tahun belakangan ini? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Kadif Humas Polri, yaitu ada Irjen Pol Sandi Nugroho. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Tisa. Selamat ulang tahun terlebih dahulu untuk Polri dan juga untuk Pak Sandi baru berulang tahun kemarinnya 1 Juli ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Di sela-sela kesibukan masih ada rangkaian acara dari hari ulang tahun Polri ya Pak ya. Hari ini juga masih ada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Sandi. Pak Sandi, kalau bicara 78 tahun sudah Polri berusia saat ini, tentu mungkin masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi Pak. Apa saja Pak kira-kira PR yang harus mendapatkan perhatian dan kayaknya ini Polri menyadari, wah ini harus segera cepat kita tanggapi, kita respon dan kita perbaiki. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa TV1. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih, suatu kehormatan bagi saya bisa diundang di TV1, di mana TV1 sangat merakyat dan sangat diminati oleh para pemirsa di Indonesia. Untuk itu kami sangat merasa terhormat dan bangga bisa hadir di TV1 ini. Dan pada kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara buat seluruh personel Polri dan keluarganya. Karena mereka adalah garda terdepan Polri untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta tanpa dukungan keluarga tentunya Polri juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Menyangkut masalah 78 usia Polri yang saat ini baru saja dirayakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan berbagai macam rangkaian kegiatannya, tentu saja banyak hal-hal yang sudah dikerjakan dan banyak juga yang perlu kita tingkatkan kembali. Program-program yang sudah dikelola oleh kepolisian melalui program presisi Bapak Kapolri, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi serta berkeadilan, itu merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi acuan kerja bagi kepolisian untuk bisa menselaraskan dengan program-program kegiatan pemerintah yang ada. Jadi program pemerintah, kemudian diturunkan menjadi program kepolisian, akhirnya diturunkan lagi menjadi program presisi Bapak Kapolri yang menjadi acuan kita untuk melangkah dalam rangka melayani kepada masyarakat. Tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tadi ada hal-hal yang sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kepolisian, pimpinan maupun masyarakat, namun ada juga hal yang belum memenuhi harapan. Untuk itu mengawalinya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia kalau masih ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum kepolisian sehingga menyakiti hati rakyat. Tapi kami berkomitmen sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolri pada waktu sambutan di dalam Hut Bayangkara. Bapak Kapolri menyampaikan bahwa komitmen Polri untuk tegak lurus kepada pimpinan dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kritik, saran, masukan oleh masyarakat itu menjadi sesuatu hal yang masukan yang sangat positif buat Polri untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Kegiatan kepolisian itu ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan operasional, dan ada kegiatan event-event internasional. Di dalam kegiatan pembinaan, Polri selalu berbenah karena di dalam program presisi tadi ada
transformasi organisasi, ada transformasi operasional, ada transformasi pelayanan publik, dan ada juga transformasi pengawasan. Jadi program yang dibuat oleh kepolisian untuk menjadi acuan kerja tadi, selain dari Renja yang sudah dibuat setiap tahunnya dan RKL yang menjadi pendukung keuangannya, itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kegiatan-kegiatan satu persatu yang dilaksanakan dari kepolisian di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, baik itu dari Mabes Polri, Polda, Polsek, perwakilan dari kepolisian ada di sana. Sampai di tingkat daerah ada di desa-desa ada Babin Kamtipmas. Tentu saja pasti ada hal yang sudah sesuai dan tentu saja belum. Untuk itu kami selalu mengevaluasi, kami selalu mengupdate dan mengupgrade semua kegiatan kepolisian sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan kepentingannya. Tentunya di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita juga tidak sendirian. Kepolisian selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik itu dari unsur pemerintah, unsur tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun kita juga bersinergi dengan TNI. Dengan harapan bahwa kinerja yang dilakukan tadi merupakan hasil upaya bersama, karena polisi nggak bisa sendiri, Mbak. Polisi harus bersama dengan rakyat, polisi harus bersama dengan stakeholder lainnya untuk bisa menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan, dan pada akhirnya bisa mensupport menuju Indonesia Emas 2045 nantinya. Nah, gitu, tadi sudah disampaikan ya, Polri akan melakukan A, B, C, D sampai dengan Z tadi ya, termasuk juga mungkin kalau masyarakat masih ada yang kurang puas. Tapi kalau bicara soal ketidakpuasan, mungkin ini ada kaitannya dengan soal SDM dari Polri. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali pasti personil anggotanya. Mungkin juga keselarasan atau penyetaraan SDM-nya juga mungkin tidak sama standar yang mereka miliki begitu. Betul. Lantas apa kemudian yang dilakukan Polri supaya kualitas SDM Polri ini dari Sabang sampai Merauke semuanya itu benar-benar luar biasa, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya sangat kritis. Menandakan kalau Mbak ini kalau jadi dosen pasti sangat smart, luar biasa. Ya, jadi dalam rangka pembinaan personil SDM Polri saat ini sudah banyak berbenah dan mengalami perubahan yang sangat besar, Mbak. Yang pertama adalah mulai dari rekrutmen. Mulai dari rekrutmen Polri ini tadinya kita melaksanakan rekrutmen Polri itu berdasarkan agenda tahunan. Jadi disebutnya sebagai rekrutmen reguler. Orang lulus SMA, kemudian dia mendaftar ke kepolisian, baik itu di level Tamtama, Bintara, kemudian Akpol, atau mungkin dari SIPSS. SIPSS itu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Dari perubahan rekrutmen yang ada saat ini dengan melihat potensi bangsa ini saat ini mengalami bonus demografi, banyak orang-orang pintar, banyak orang produktif yang menjadi sangat potensial kalau bisa masuk ke dalam institusi kepolisian, maka ada perubahan rekrutmen. Ada tambahannya selain rekrutmen reguler, itu ada rekrutmen proaktif. Rekrutmen proaktif itu bahwa Polri merekrut talent-talent yang ada di bidangnya masing-masing. Misalnya dia adalah ahli IT. Ahli IT kita rekrut jadi ahli IT. Oke, kepolisian membutuhkan dokter, kita ambil dokter. Kepolisian membutuhkan pilot, kita rekrut pilot. Kepolisian membutuhkan nahkoda kapal, kan saat ini juga polisi juga pengadaan kapal untuk mengamankan Indonesia, kita juga merekrut. Atau bidang-bidang yang lainnya. Bahkan yang tahun ini contohnya, karena kita juga membutuhkan untuk penguatan sisi kehumasan. Nah, sisi kehumasan bidang saya misalnya, Mbak. Karena di humas itu saat ini juga dibutuhkan untuk memberikan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Kami saat ini merekrut namanya Bakomsus Kehumasan. Jadi kami merekrut talent-talent yang dari sisi kehumasan untuk menjadi kepolisian. Demikian halnya untuk apabila ada kebutuhan-kebutuhan secara kasuistis seperti halnya waktu kasus COVID-19. Kita membutuhkan perawat, kita membutuhkan anestesi, kita membutuhkan yang lainnya. Kita merekrut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi selain ada rekrutmen reguler, kita juga punya rekrutmen proaktif dan kita punya rekrutmen Bakomsus, Bintara Kompetensi Khusus Kepolisian. Itu sebagai salah satu terobosan untuk bisa mengakomodir kebutuhan di kepolisian. Di sisi yang lainnya, bahwa polisi dalam rangka merekrut juga menggambarkan bahwa pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi polisi bukan orang kota saja.
Tetapi yang menjadi polisi adalah masyarakat Indonesia dimanapun berada. Makanya ada juga rekrutmen proaktif untuk merekrut bintara polisi perbatasan. Kemudian bintara suku-suku pedalaman, bintara daerah terpencil lainnya. Yang memang itu menjadi keterwakilan bangsa ini untuk bisa menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu untuk dari sisi rekrutmen. Untuk dari sisi pembinaan dan latihan, polisi sudah mengembangkan beberapa pelatihan yang sifatnya dalam negeri atau nasional dan internasional. Pelatihan di dalam negeri misalnya kita bisa melakukan pelatihan kompetensi, baik itu terkait dengan pendidikan kejuruan, pelatihan dengan kementerian lembaga terkait, ataupun pelatihan-pelatihan mandiri sesuai dengan bidang masing-masing. Dan untuk pelatihan di tingkat nasional, kepolisian juga bekerjasama dengan kepolisian luar negeri, baik itu di Eropa, Amerika maupun di Australia, sekaligus juga bukan hanya pendidikan kompetensinya saja, tetapi kita juga melaksanakan pelatihan untuk pendidikan akademisnya juga. Beberapa personel Polri bahkan setiap tahunnya kita mendapatkan kuota 250 orang. Kita kuliah melalui beasiswa LPDP. Setiap tahunnya, itu baik yang sekolah di Eropa, di Inggris, di Amerika, dan Australia. Itu bagian dari bahwa peningkatan kompetensi kepolisian itu benar-benar kita perhatikan untuk bisa menghadapi tantangan zaman dan tantangan dinamika masyarakat yang ada. Maka dari itu, dalam rangka mensikapi itu semua dalam bidang SDM, rekrutmen juga kita laksanakan, kemudian pembinaan juga kita laksanakan, pelatihan juga kita kedepankan, dan penekanan Bapak Kapolri bahwa polisi bukan cuma ahli di bidang teknis saja. Dia harus mempunyai kompetensi teknis, dia harus mempunyai kompetensi leadership, dan dia harus mempunyai kompetensi etis. Ini menjadi 3 bagian yang menjadi satu yang tidak dipisahkan untuk bisa mewujudkan postur seorang polisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dia pintar dalam menangani kasus sesuai bidang masing-masing, tetapi dia juga bisa humble untuk memimpin timnya ataupun kelompoknya, tetapi dia juga harus beretika sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Oke, baik. Itu juga mungkin yang nanti akan membuat Polri ini bisa mewujudkan apa menjadi pesan Presiden tadi ya, disebutkan bahwa mengabdi kepada rakyat sepenuh hati. Tapi begini Pak, Presiden juga mengatakan beberapa ada poin-poin utamanya begitu dalam pidatonya, salah satunya adalah soal netralitas. Nah, bagaimana Polri untuk mewujudkan netralitas ini dan meyakinkan masyarakat bahwa Polri itu memang benar-benar netral loh. Tapi nanti Pak dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan Kadif Humas Polri, pemirsa, Pak Sandi menyimak pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu poin yang paling penting, kita ingat bahwa masih ada PR Pilkada nih di tahun 2024 ini. Polri harus bisa menjaga netralitasnya, terutama misalkan dalam Pilkada 2024. Bagaimana untuk mewujudkan ini semua, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tisa. Seringkali Bapak Kapolri dalam setiap momen mengingatkan kita semua untuk penekanan masalah netralitas. Sebagai wujud netralitas Polri, selain kita memang sudah tertuang di dalam aturan, baik itu Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang Kepolisian, untuk kita netral di sana, kita juga telah melaksanakan MOU dengan TNI setelah Bawaslu pada waktu itu, bahwa TNI Polri itu netral dalam pelaksanaannya. Di sisi yang lainnya, bahwa setiap momen yang ada produk-produk turunannya yang diberikan oleh Bapak Kapolri sebagai petunjuk melalui Kadipropam, melalui Humas Polri, penekanan kepada jajaran wilayah untuk melaksanakan kegiatan pemilu ini menjadi sesuatu yang pesta demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat dengan jujur, adil, dan berkeadilan tadi dituangkan dalam bentuk petunjuk-petunjuk teknis yang ada di kepolisian. Dan yang paling utama adalah setiap kali ada pertemuan, pembekalan, ataupun kegiatan yang melibatkan para Kapolda, para Kapolres, ataupun pimpinan lainnya, Bapak Kapolri selalu menekankan bahwa polisi harus netral untuk bisa mengawal demokrasi ini sebaik-baiknya, sehingga bisa memilih calon pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai perwakilan representasi rakyat yang terbaik. Maka dari itu,
polisi juga akan mengawal hal tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai amanah yang diberikan oleh undang-undang dan amanah yang diberikan oleh rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nantinya, Mbak. Kalau ada yang nggak netral nih Pak, prajurit-prajurit dari Sabang sampai Merauke, apa sih hukuman yang akan mereka dapatkan dan bagaimana masyarakat untuk melaporkan itu? Ke Propam kah atau bagaimana Pak? Ya, mekanismenya sudah ada di kepolisian bahwa kepolisian sangat terbuka untuk menerima informasi dan pengaduan masyarakat. Jadi kalau ada polisi yang tidak netral, tolong, kami yang minta tolong malah, tolong dilaporkan. Sehingga kami bisa memproses dan kami bisa menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian halnya apabila mekanisme yang sudah ada di kepolisian juga dijalankan juga boleh. Yaitu ada pengaduan melalui yanduan, kemudian ada WhatsApp yanduan di Propam, atau mungkin ada informasi yang lainnya mau datang langsung juga boleh. Yang pada prinsipnya bahwa kami sangat mengharapkan kerjasama dan kolaborasi dengan masyarakat untuk bisa memperbaiki institusi kepolisian dengan lebih baik lagi. Kalau memang baik, tolong katakan baik. Tapi kalau ada yang salah, tolong sampaikan sehingga kami juga bisa mengoreksi, kami bisa memperbaiki untuk Polri ke depan harus bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini kan satu pesan Presiden di awal ketika saya membuka acara ini adalah soal Polri diharapkan Presiden bisa melayani rakyat dengan sepenuh hati. Ya. Kata-kata sepenuh hati ini kan luar biasa ya Pak, maknanya benar-benar dari dalam banget begitu, Polri harus melayani masyarakat. Bentuk sepenuh hati yang seperti apa Pak yang akan dihidangkan oleh Polri kepada masyarakat Republik Indonesia ini Pak? Ya, tentunya harapan dari Bapak Presiden tadi bukan hanya sekedar harapan yang untuk dijadikan panduan saja atau pedoman saja, tetapi itu merupakan suatu hal yang harus direalisasikan dan dikerjakan oleh kepolisian secara nyata. Sebagai contoh, sebagian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut senantiasa dikerjakan oleh kepolisian yang tentunya belum maksimal seperti halnya yang disampaikan Presiden. Sebagai contoh misalnya Mbak, kegiatan HUT Bayangkara yang dilaksanakan oleh Polri pada saat ini itu bukan hanya sekedar kegiatan yang melibatkan polisi saja, tetapi kegiatan kepolisian yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Kita pengen ke HUT Polri dilaksanakan dengan mendekatkan diri kepada rakyat. Kita pengen lebih dekat dengan masyarakat. Kegiatannya bukan hanya tok upacara, kemudian defile, syukuran, terus malamnya kita ada semarak Bayangkara, tidak. Tetapi 1 bulan sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Baik itu kegiatan yang berupa bakti sosial dan bantuan sosial, kemudian ada bakti kesehatan, kemudian ada bakti religi dengan kita membersihkan tempat-tempat ibadah, kita membantu perbaikan, membantu fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian kita melaksanakan event-event olahraga bersama, ada fun walk, ada olahraga dengan TNI Polri dan masyarakat. Kita melaksanakan kegiatan lomba-lomba yang melibatkan seluruh komponen, baik itu ada komponen media, ada komponen mahasiswa, ada komponen pelajar, ada komponen masyarakat umum, semua dilibatkan dalam berbagai lomba, baik itu tingkatan di wilayah, di kepolisian, di tingkat Polres maupun di Polda dan tingkat Mabes. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa kita ingin mendekatkan diri sepenuh hati kepada masyarakat tadi. Kalau kegiatan apapun kita juga melibatkan masyarakat. Termasuk juga apabila polisi bekerja, polisi juga tidak hanya pengen melaksanakan sesuai SOP-nya saja, tetapi polisi juga pengen mendapat masukan dari masyarakat. Maka Bapak Kapolri juga sering menekankan kepada kami bahwa polisi tidak anti kritik. Polisi sangat terbuka dengan kritik. Bahkan kemarin ada salah satu lomba yang diadakan oleh kepolisian dalam HUT Bayangkara adalah lomba stand up comedy. Lomba yang dibuat untuk mengkritisi kepolisian, dan pada waktu finalnya Bapak Kapolri hadir, Bapak Kapolri mendengarkan, mengikuti sampai dengan selesai apa yang menjadi kritik-kritik dari teman-teman peserta stand up comedy tersebut. Itu bagian dari bahwa polisi sangat terbuka terhadap kritik. Itu sebagai wujud bahwa polisi ingin berbenah, polisi ingin memotivasi diri bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa berbuat lebih baik dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Menarik ini, lombanya minta dikritik ya Pak ya, stand up comedy minta lombanya dikritik. Apa kemudian kritik-kritik yang muncul? Karena kan pasti para peserta stand up comedy itu melihat apa masalah yang menjadi perbincangan di masyarakat. Apa kritik-kritik yang masuk, yang ditangkap oleh Polri? Ya,
Beberapa kritik yang disampaikan, ada pelaksanaan dalam tugas, ada yang masih sembunyi-sembunyi, misalnya ada polisi lalu lintas yang dikritik, kemudian ada perilaku etika dari pribadi yang berbuat tidak beretika atau polisi yang melanggar etika, kemudian ada juga yang memberikan masukan kepada Bapak Kapolri tentang pelayanannya itu bukan hanya, jadi ada peserta, kemudian ada peserta yang ikut itu adalah difabel, Mbak. Jadi teman-teman difabel pun juga bisa mengkritisi kepolisian untuk memberikan masukan. Jadi mereka juga sangat berterima kasih karena lomba stand up komedi bukan hanya untuk yang sehat saja jasmani rohani, tapi juga untuk yang difabel. Dari anggota Dewan tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatannya, dan dia juga mengkritik kepada polisi untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Oke. Kalau bicara soal persoalan keamanan, ini kan sekarang kayaknya makin macam-macam nggak ya Pak ya? Nggak cuma apa yang bisa kita lihat di depan mata kita yang terjadi saat ini secara real, tapi juga berkaitan misalkan dengan cyber. Bagaimana Polri memotret soal ini, kemudian mengantisipasinya? Meskipun tadi sudah dibilang, salah satu poinnya adalah meningkatkan SDM dengan pelatihan-pelatihan di luar negeri. Belajar soal cyber, soal IT, segala macam. Tapi akan kita bahas Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Pak Sandi, kalau bicara soal kejahatan, kan itu bukan cuma kejahatan kriminal aja yang bisa kita lihat di depan mata, tapi juga banyak sekarang itu dengan kecanggihan teknologi, kejahatan cyber. Bagaimana Polri untuk memetakan ini, melihat persoalan ini, dan berusaha untuk mengantisipasi ini ke depannya? Baik Mbak, terima kasih untuk pertanyaan sangat menarik dan lagi untuk saat ini. Memang suatu tantangan besar dengan ada kemajuan teknologi dan informasi ini juga membawa dampak, baik itu dampak positif karena pekerjaan kita menjadi cepat dan mudah, tetapi ada dampak negatifnya juga, ada pelaku-pelaku kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Dan seiring dengan perkembangan zaman, atas petunjuk dan arahan Bapak Kapolri, Polri juga melaksanakan kegiatan update dan upgrading terhadap kasus-kasus seperti ini. Untuk sebagai contohnya tadi kami sampaikan di awal bahwa untuk rekrutmen kepolisian kita juga saat ini sudah mulai mengerucut bukan hanya sekedar lulusan SMA, tetapi kita juga merekrut untuk talent-talent yang ahli di bidang IT sehingga nanti bisa membantu baik itu ahli di software maupun hardware maupun dalam programmer dan lain sebagainya. Itu semua menjadi semangat ataupun bagian perubahan dari Polri untuk bisa menyiapkan talent-talent atau kader-kader dalam rangka penanganan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, untuk personil yang sudah ada, kita juga melaksanakan pendidikan pelatihan dalam rangka untuk mengupdate situasi terkini tentang perkembangan kejahatan tersebut. Apa yang dikerjakan? Salah satunya tadi kami sampaikan juga bahwa dia akan dilatih untuk menyiapkan diri dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik itu pelatihan sifatnya internal di kepolisian ataupun pelatihan dengan bekerjasama dengan Minkominfo maupun BSSN. Kemudian yang pelatihan di luar negeri kita juga seringkali mendapatkan mentor-mentor ataupun training-training dari kepolisian dari Amerika, dari Inggris maupun dari negara-negara lainnya untuk bisa meningkatkan kapasiti ataupun meningkatkan kemampuan personil penyidik kita untuk bisa mengupdate dan mengupgrade perkembangan situasi yang ada di dunia saat ini, sehingga kalau terjadi di Indonesia kita juga bisa mengantisipasi ataupun paling tidak bisa memitigasi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Yang paling utama juga selain adanya SDM, kepolisian juga menyiapkan sarana prasarana pendukung. Karena dalam rangka kejahatan IT ini tentu saja juga bukan hanya orangnya yang pintar, tapi juga didukung dengan peralatan-peralatan yang memadai. Dan tentunya sekali lagi bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian juga berkolaborasi dengan akademisi, berkolaborasi dengan BSSN, Minkominfo, berkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat yang saat ini pinter-pinter IT, banyak yang memberikan masukan dan asistensi dengan kepolisian atau bekerjasama dengan kepolisian untuk bisa memberikan masukan terhadap kasus-kasus terjadi. Ini yang saat ini kita kerjakan dan selalu kita update untuk mengantisipasi ataupun mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Termasuk sekarang yang lagi heboh
minggu-minggu lalu, sekitar 1 minggu yang lalu adalah kasus judi online. Yang mereka itu jaringannya bukan cuma di Indonesia, tapi jaringannya juga jaringan internasional. Ini bagaimana Pak? Iya, pada waktu minggu lalu Bapak Kabid Reskrim juga sudah melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus terkait dengan bandar-bandar judi yang ditangkap oleh kepolisian di Mabes Polri. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa menangkap bandar-bandar yang ada ataupun pelaku-pelaku kejahatan judi yang ada di luar negeri. Saat ini kepolisian juga sudah bekerja sama dengan kepolisian negara lain atau P2P ataupun melalui Interpol ataupun melalui lembaga-lembaga lainnya untuk bisa kita bekerjasama dalam rangka mengantisipasi, mencegah maupun mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Maka dari itu kejahatan yang terkait dengan apalagi untuk masalah kasus judi online sudah ada satgasnya, tentu saya menjadi atensi khusus yang bekerjasama dengan PPATK, dengan Menkominfo, dengan kementerian lembaga lainnya yang bisa memberikan fooding dan kita saling memberikan informasi untuk bisa mengungkap secara tuntas tentang masalah judi online tersebut. Oke, baik. Kalau bicara soal prestasi Polri, ini luar biasa. Sudah diakui bahwa Polri ini adalah salah satu bahkan peringkat kedua terbaik lembaga negara, begitu ya Pak ya. Tapi di tengah prestasi yang membanggakan tersebut juga ada persoalan lain yang tampaknya ini menjadi perhatian dari masyarakat kepada Polri. Ada misalkan kasus Vina Eki yang bertahun-tahun nggak selesai sampai sekarang, panjang banget sampai pra-peradilan Peggy Setiawan. Kemudian juga ada kasus Afif, seorang remaja usia 13 tahun yang menurut keluarga diduga meninggal karena dianiaya oleh aparat berwajib. Bagaimana merespon soal ini Pak? Baik, terima kasih untuk masukannya Mbak Tisa. Tentang informasi yang disampaikan tadi, tentu saja satu sisi untuk masalah prestasi kepolisian tadi menjadi bagian dari penyemangat untuk kinerja kepolisian. Dan yang menilai prestasi tersebut bukan polisi sendiri, tetapi berdasarkan survei dari lembaga survei yang ternama yang bisa kita jadikan pedoman. Berarti secara institusi kepolisian mendapatkan pengakuan dari publik telah melaksanakan kinerjanya dengan baik. Namun polisi juga sadar bahwa polisi bukan Superman, polisi juga manusia biasa. Tentu saja ada hal yang kurang, yang itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Menyangkut tentang masalah adanya permasalahan tentang kasus yang terjadi, yang saat ini sedang diatasi kayak Mbak tadi bilang antara kasus Eki Vina di Cirebon maupun kasus Afif, itu adalah sifatnya kasuistis yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini sedang berproses, Mbak, bukan berarti kasus tersebut tidak berproses, tapi sedang berproses dan sedang berjalan. Baik yang kasus Cirebon saat ini sedang pra-peradilan, itu menjadi suatu hal yang kita tunggu-tunggu, karena itu adalah langkah konstitusional yang dikerjakan oleh para penasihat hukum dari pembela, dari para pelaku, untuk bisa mendapatkan keadilan dan mendapatkan mitigasi dari pengadilan tentang adanya kasus itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, kita melihat nanti bagaimana hasilnya. Polisi sudah bekerja, kemudian pra-peradilan menjadi hak dari mereka. Yang kita lihat nanti hasilnya seperti apa dan kita akan hormati apapun yang menjadi keputusan dari pengadilan. Kemudian yang proses dari kasusnya saat ini juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Biarkan teman-teman kejaksaan bekerja, karena kasus ini bukan kasus baru. Kasus sudah lama dan sudah berproses, sudah sampai banding, sudah sampai kasasi, kemudian sudah sampai mengajukan gerasi ke presiden dan sebagainya. Yang intinya bahwa polisi sangat berterima kasih untuk masukan dan saran dari semua pihak. Dan polisi akan bertindak sesuai dengan ketentuan atau norma yang terjadi. Kalau ada yang tidak sesuai ketentuan, kita akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. Dan untuk bisa membangun bahwa transparansi publik juga kita kedepankan di sana, penyidik tidak kerja sendiri. Kita juga mendapatkan asistensi baik untuk kasus yang di Polda maupun di Jawa Barat maupun yang di Sumatera Barat, diasistensi oleh Polda, oleh Mabes Polri, baik itu dari Itwasum, dari Barreskrim maupun dari Propam.
Bagaimana dengan pihak keluarga yang meminta agar kasus kematian Afif ini misalkan dilakukan otopsi ulang, tapi dilakukan otopsinya oleh rumah sakit non-Polri, rumah sakit umum biasa, bukan rumah sakit yang berafiliasi dengan Polri. Bagaimana menjawab soal itu? Ya, sebenarnya kalau Mbak ikutin kemarin pemberitaan di di Sumbar, bahwa yang mengotopsi bukan polisi, Mbak. Yang mengotopsi adalah dokter umum, dokter forensik yang ada di Sumbar sana. Jadi kalau dibilang bahwa kalau kita kurang transparan di sana ataupun ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana yang tidak sesuai ketentuan. Maka dari itu sebenarnya pada prinsipnya kalau untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan mensupport dan menjunjung tinggi apapun itu yang menjadi usulan atau masukan. Dan sekali lagi polisi akan berterima kasih dengan masukan dan kritikan sasarannya. Karena ini bagian dari kita juga untuk mengevaluasi bagaimana yang dikerjakan oleh kepolisian sudah benar atau tidak. Dan sekaligus juga kita juga wajib mengapresiasi kalau memang anggota sudah bekerja dengan baik dan benar. Karena seperti halnya yang saat ini dimunculkan soalnya kayak ada anak remaja yang diduga dianiaya sama kepolisian. Tapi di depannya tidak disampaikan. Ada tawuran pelajar. Polisi mencoba untuk membubarkan tawuran pelajar supaya tidak ada korban dalam rangka kejadian tersebut. Nah, side effect dari itu semuanya tinggal kita buktikan dan kita saat ini sedang dalam proses, semuanya sedang bekerja. Ayo kita hormatin, kita support supaya terbuka lebar, tidak berdasarkan asumsi. Tidak berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan alat bukti yang ada. Jangan mengada-ada yang itu hanya menjadi opini publik, tetapi ayo sama-sama kita terbuka dari hati nurani yang paling dalam. Saya meminta kepada semua pihak untuk awasi kepolisian. Oke. Termasuk juga akhirnya dilakukan pemeriksaan ya, Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap belasan anggota kepolisian di Padang, Sumatera Barat yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang katanya mau melakukan tawuran tersebut ya Pak ya? Ya, tentu saja itu juga menjadi perhatian pimpinan. Jadi kita keluar kita juga akan melaksanakan kegiatan secara profesional. Ke dalam pun kita juga akan melaksanakan kegiatan. Salah satu langkah untuk mengetahui itu semua maka dilaksanakan dengan pemeriksaan. Itulah yang diasistensi oleh teman-teman dari Itwasum, dari Propam maupun dari Bareskrim. Supaya semuanya menjadi jelas, menjadi terang. Yang intinya bahwa polisi akan bekerja dengan profesional, polisi menjunjung tinggi kode etik kepolisian dan kode etik yang lainnya untuk dalam melaksanakan tugasnya, dan kita tidak anti kritik untuk mendapatkan masukan dan saran dari siapapun. Namun kami juga berharap bahwa semua yang disampaikan atau semua yang jadikan informasi kepada kepolisian tadi untuk bisa dikolaborasikan menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa ini loh cerita yang sebenarnya, bukan cerita yang berdasarkan opini-opini tadi. Oke. Satu, ini juga ada kasus yang terjadi masih dari Sumatera Pak, Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Karo, seorang wartawan dari Tribrata TV ini kabarnya menjadi korban kebakaran, meninggal sekeluarga. Dari dianya sampai cucu-cucunya meninggal. Ada informasi berseliweran di sana, kita nggak tahu benar apa enggak karena polisi masih melakukan penyelidikan. Bagaimana polisi melihat peristiwa ini, termasuk juga informasi yang simpang siur yang menjadi penyebab kebakaran tersebut? Iya, ini juga menjadi atensi dari pimpinan untuk segera kita follow up kejadian-kejadian tersebut supaya kita mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dan saat ini Bapak Kapolda Sumatera Utara bersama tim telah turun ke lapangan, kemudian kita juga bekerjasama dengan Dewan Pers untuk mendapatkan informasi yang tadi Mbak simpang siur seperti apa, informasinya dari semua pihak kita kumpulkan, kemudian nanti kita dalami bersama. Dan kemungkinan besar nanti akan kita expose bersama, baik kepolisian maupun dengan komponen yang lainnya untuk bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Mohon ditunggu, mohon bersabar, sehingga nanti hasilnya kita bisa mendapatkan secara utuh dan benar, bukan karena kita tergesa-gesa atau bukan kita karena asal-asalan. Oke. Nah ini tadi di awal juga Pak Sandi sempat mengatakan bahwa polisi berusaha untuk bersinergi bersama dengan kementerian, lembaga, sebutlah misalkan lembaga negara begitu. TNI adalah salah satu lembaga negara. Sejauh ini
seperti apa sih kolaborasi yang terjalin antara Polri dan juga TNI? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini sangat menarik pertanyaannya, bahwa sesuai dengan amanat Presiden bahwa polisi ditekankan untuk Polri agar solid ke dalam dan sinergi keluar, termasuk dengan TNI di sana, itu adalah menjadi bagian yang tidak dipisahkan, bahwa polisi selalu dalam melaksanakan tugasnya itu mengedepankan sinergitas dengan kementerian lembaga terkait lainnya, dengan masyarakat maupun dengan TNI. Khususnya dengan TNI saat ini sudah terbangun cukup lama dan banyak hal yang sudah dikerjakan antara TNI dan Polri dalam membangun sinergitas. Bahkan Bapak Kapolri sering menyampaikan bahwa sinergitas TNI Polri adalah harga mati. Wujudnya adalah selain bahwa sering kita lihat dalam kegiatan sehari-hari tentang kegiatan kepolisian ataupun dalam kegiatan operasional di lapangan, namun sinergitas pun juga dilaksanakan di lembaga pendidikan. Jadi Polri dan TNI baik di tingkat Bintara, Perwira sampai dengan Pamen, itu ketika sekolah kita pasti ada PKB. utusan dari TNI, kemudian ada juga utusan dari Polri yang ada polisi yang ketika waktu kami Sespimti, ada dari TNI yang ditugaskan untuk belajar di Sespimti, kemudian ada juga kepolisian atau yang di Polri yang ditugaskan di Sesko TNI. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan integrasi waktu sekolah, ada PKB Juang pada waktu itu, sehingga itu menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan, bahwa dimulai dari pendidikan pun kita sudah mencoba untuk diintegrasikan antara di tingkat bawah dan tingkat atas. Jadi yang sinergi bukan hanya atasannya saja, tetapi dari tingkat bawah, tingkat pamannya, tingkat pamennya sampai dengan tingkat patinya, supaya Polri dan TNI bisa bersama untuk mendukung bangsa ini, menjaga stabilitas keamanan. Karena Mbak, sekali lagi saya ingatkan untuk penegasan kita bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka. Berarti Indonesia itu sangat besar dalam hal apapun. Suku budayanya, adat istiadatnya, agamanya, beraneka ragam, dan kita ada negara kepulauan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tadi mengikat menjadi satu persatuan dan kesatuan, untuk perbedaan menjadi kekuatan kita untuk bisa membangun bangsa ini. Salah satu yang mensupport, mendukung adalah ada TNI Polri yang selalu siap dari pusat sampai daerah bersama-sama rakyat untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Mbak. Soliditas TNI dan Polri tidak diragukan lagi begitu ya Pak ya. Nanti perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Pak Sandi, di hari ulang tahun Polri yang tahun ini genap berusia 78 tahun, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh keluarga besar Polri dari Sabang sampai dengan Merauke? Baik, terima kasih Mbak Tisa. Yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Polri dan keluarganya atas karya rekan-rekan sekalian, maka Polri bisa dipercaya sampai nomor 2 sebagai lembaga negara tertinggi kepercayaannya di Indonesia ini. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mitra kerja Polri, baik itu kementerian lembaga maupun TNI. Bahkan Bapak Presiden kami sangat berterima kasih atas apresiasi dan semangatnya kepada Polri untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yang kami sampaikan bahwa apa yang sudah dicapai saat ini itu menjadi tantangan dan penyemangat kita ke depan, untuk kita berbuat lebih baik lagi dan bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi dekat dengan rakyat, polisi profesional, dan polisi bisa menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Terima kasih Irjen Pol Sandi Nugroho sudah bersedia berbincang bersama kami di One on One. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Polri yang tahun ini genap berusia 78 tahun. Semoga tetap bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia, melayani sepenuh hati seperti dengan janji dari Presiden Republik Indonesia selalu. Terima kasih sekali lagi, Kadif Humas Mabes Polri sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.